Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dan juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan,
dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintah-Mu, maka ku tak mendapat malu, seperti yang tertulis dalam perintah-Mu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh ramah pada semua ciptaannya. Tuhanlah penopang bagi orang yang jatuh, Dialah penegak bagi semua yang tertunduk. Mata semua orang menanti-Mu Tuhan, memberi makan dan kenyangkan semua yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh ramah pada semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, kasih setianya penuh di tiap karyanya. Tuhan pun dekatlah pada tiap orang yang dengan setia berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh ramah pada semua ciptaannya. Tuhan memenuhi hasrat orang yang taat, Dia dengar ceritanya dan kan menolongnya. Tuhan pun menjaga yang mengasihinya, namun orang fasik kan dibinasakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya.
Selamat pagi umat Tuhan, selamat mengikuti kebaktian online di GKI Kosambi Baru. Kuarta Lisan, kebaktian online Kamis 13 Mei 2021. Pelayanan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga online hari ini dilayani oleh Pendeta Indriati Chandra. Doa sepekan, dalam rangka menyambut turunnya Roh Kudus, Majelis Jemaat akan mengadakan doa sepekan mulai hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sampai hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 melalui Zoom. Untuk jadwal doa sepekan dapat dilihat pada Iwata Jemaat. Kami menantikan partisipasi segenap jemaat dan simpatisan dapatkan berkat dan kasih Tuhan melalui rangkaian doa sepekan ini. Hot Lansia. Segenap jemaat dan simpatisan lansia diundang untuk mengikuti Hot Lansia pada hari Sabtu 22 Mei 2021 pukul 10 WIB melalui Zoom dengan tema Merajut Asa di Usia Senja, dipimpin oleh Pendeta Indriati Chandra. Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan. Segenap jemaat dan simpatisan diundang untuk mengikuti kebaktian perayaan Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan secara live streaming melalui channel YouTube GKI Kosambi Baru pada hari Minggu 23 Mei 2021 pukul 9 WIB dengan tema Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan dilayani oleh Pendeta Indriati Chandra. Walaupun kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga kali ini berlangsung masih di tengah pandemi COVID-19, kiranya jemaat dan simpatisan tetap dapat memuji Sang Juru Selamat Tuhan kita yang dengan kenaikannya ke surga memberikan pengharapan dan penggenapan akan janjinya untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian watalisan pada pagi hari ini, dan kita akan bersatu teduh sejenak. Saudara-saudara yang pada saat ini sedang beribadah, dimanapun saudara berada pada hari ini, seharusnya hari ini menjadi hari penuh sukacita, karena pada hari ini kita bersama-sama kembali memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam kemuliaannya. Terpujilah namanya. Dia naik ke surga untuk menyediakan kemuliaan bagi setiap orang yang beriman sungguh padanya. Dan pada saat ini, marilah kita semua berdiri, marilah kita mulai kebaktian saat ini dengan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 46. Haleluya,
Ibadah pada saat ini berlangsung dalam nama Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dalam kemuliaannya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang saat ini kita nantikan kedatangannya kembali dalam kemuliaannya. Salam damai sejahtera Allah bagi saudara-saudara semua. Salam damai sejahteranya juga menyertai Kak Saudara. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang disaksikan langsung oleh para muridnya, sehingga membuat para murid menjadi kagum dan tercengang. Namun mereka pun teringat akan tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka untuk menjadi saksinya, dimanapun mereka berada hingga sampai ke ujung dunia. Dan itulah juga yang menjadi tugas kita bersama, yaitu menjadi saksi kemuliaannya dimanapun kita berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus, terpuji selamanya. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Kita tahu dan sadar bahwa kita ditebus oleh Tuhan. Tuhanlah yang menopang kehidupan kita. Namun terkadang kita lupa meresponi perintah Tuhan, bahkan mengabaikannya. Ya Tuhan, di dalam kemurahan-Mu, kami bawa dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan, arahkan kami dan mampukan kami untuk menyatakan pertobatan, supaya kami semakin taat dan setia hidup dalam anugerah Tuhan. Kepadamu-lah Tuhan kami memohon. Amin.
Jemaat diundang untuk berdiri. Berita anugerah bagi kita, setiap orang yang dengan rendah hati telah mengakui kesalahannya, kini terimalah berita anugerah bagi kita menurut 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah saudara kita bersatu di dalam doa untuk kita meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Ada banyak Tuhan peristiwa kehidupan yang harus kami hadapi. Ada banyak perkara-perkara di dalam kehidupan kami yang terjadi di luar apa yang kami harapkan, bahkan di luar apa yang dapat kami kendalikan. Ada banyak terpaan-terpaan kehidupan yang belakangan ini harus kami alami Tuhan, terutama disebabkan oleh kehadiran COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia ini. Bapa Surgawi, sebagai anak-anak-Mu, kami punya keyakinan bahwa dengan bersandar dan berpegang pada firman-Mu, kami akan tetap dimampukan untuk melewati kehidupan melalui apapun yang harus kami lalui. Kami yakin dan percaya dengan kami bersandar pada firman-Mu, Engkau akan menganugerahkan kepada kami anugerah yang kami perlukan untuk kami tetap dapat menjalani kehidupan sebagai saksi kemuliaan-Mu. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin hamba-Mu dan juga memimpin setiap kami ketika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang akan disampaikan dapat kami dengar dengan baik, dapat kami pahami,
kami simpan di dalam hati dan berbuah di dalam hidup kami. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang kami persilahkan memimpin pemberitaan firman pada saat ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha mulia, Allah kami yang maha ajaib, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang maha besar, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah sabda Tuhan.
Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, di tahtanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermasmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermasmur, amin, haleluya. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kekuasaannya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaannya dan kerajaannya dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan Injil pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Dan saya undang untuk saudara berdiri. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka
sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan sesehari. Haleluya. Ada seorang filsuf yang pernah mengatakan demikian, jangan menyebut dirimu sendiri seorang filsuf dan jangan menggembar-gemborkan teori yang baru kau pelajari, karena domba tidak akan mengeluarkan kembali rumput yang dimakannya di depan gembalanya untuk memamerkan seberapa banyak rumput yang sudah dimakannya. Namun, domba itu akan mencerna rumput yang dimakannya dalam tubuhnya. Kemudian ia akan memproduksi susu dan bulu. Demikian juga kamu, jangan memamerkan apa yang sudah kamu pelajari, namun tunjukkanlah melalui tindakan nyata sesudah kamu mencerna apa yang kamu pelajari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun pada saat ini saudara berada, apa yang dikatakan oleh Epiktetus adalah sebenarnya teguran bagi kita yang suka berbangga diri, yang gampang berpuas diri, karena kita tahu banyak tentang dogma-dogma kekristenan. Karena kita tahu banyak tentang ajaran-ajaran gereja kita. Dan teguran itu juga berlaku bagi kita yang suka berpuas diri, yang suka berbangga diri karena sudah rajin membaca Alkitab, bahkan berulang-ulang rajin mendalami Alkitab. Namun semua aktivitas yang kita lakukan itu ternyata tidak mewujud di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, melalui pada saat ini kita diingatkan kembali melalui apa yang tadi dikatakan oleh filsuf dan juga melalui kebenaran firman Allah pada saat ini, bahwa pengenalan dan pengakuan percaya kita kepada Kristus yang bangkit, kepada Kristus yang naik ke surga, harusnya juga mewujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui firman Allah pada saat ini kepada saudara dan saya, kita diingatkan kembali bagaimana seharusnya kita menjadi saksi di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita menyaksikan kemuliaannya melalui kehidupan kita masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah mengetahui bersama bahwa Yesus berjumpa dengan para muridnya setelah dia bangkit dari kubur. Dan kita juga sudah mengetahui bersama
bahwa para muridnya mengalami keraguan-raguan untuk mengamini, untuk mengimani bahwa Yesus memang sudah bangkit. Dan itu dibuktikan bahwa kehadiran Yesus di tengah mereka justru dianggap oleh mereka sebagai penampakan hantu. Nah, masalahnya saudara, mengapa para murid mengalami kesulitan untuk bisa mengamini dan untuk bisa mengimani bahwa Yesus sudah bangkit? Padahal sebenarnya mereka sudah tahu itu. Yesus sudah mengajarkan, Yesus sudah memberitahukan sebelumnya hal itu kepada mereka. Nah, hal itu disebabkan karena para murid mengalami trauma, di mana mereka sama sekali tidak pernah menduga bahwa sebagai seorang murid Yesus, mereka harus menghadapi kenyataan yang menakutkan, yang mengancam, yang secara fisik dan juga berbahaya. Lalu ketika kita melihat pada saat ini mengapa para murid itu mengalami trauma? Karena mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Yesus yang mereka akui sebagai Mesias, Yesus yang penuh dengan tanda-tanda mujizat, Yesus yang mereka kagumi, Yesus yang mereka muliakan, Yesus yang mereka harapkan dapat menjadi raja dalam kehidupan mereka, ternyata adalah Yesus yang harus menderita, yang harus disesah, yang harus mengalami sengsara, bahkan mati disalibkan seakan-akan tanpa daya sama sekali, seakan-akan tanpa kuasa. Dan itulah saudara yang menyebabkan para murid pada akhirnya mengalami trauma, yang pada akhirnya membuat kenangan indah para murid tentang Yesus terhapus, yang membuat para murid pada akhirnya kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, yang membuat para murid pada akhirnya mereka menjadi ragu-ragu dan sulit untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan melalui kesaksian Alkitab, kita juga bisa melihat bahwa ketika para murid mengalami trauma, ketika para murid dalam keraguan-raguan, Yesus hadir untuk memulihkan mereka. Dan di dalam kitab Lukas kita juga bisa menyaksikan bagaimana Yesus membuka pikiran mereka, membuat mereka mengerti, membuat mereka memahami benar apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita diingatkan melalui kebenaran firman Allah bahwa setelah mereka dapat memahami benar, menerima, mengamini dengan sungguh bahwa Yesus yang mereka kenal, bahwa Yesus yang mereka percaya adalah Yesus yang bangkit, pada akhirnya kita juga bisa melihat melalui kesaksian Alkitab bahwa para murid pada akhirnya diberi kepercayaan untuk bisa menyaksikan peristiwa terangkatnya Yesus ke surga. Kalau kita lihat pada saat ini saudara, kita bisa melihat satu hal. Mengapa para murid diizinkan menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Melalui bacaan kita tadi pada saat ini kita diingatkan kembali. Kalau para murid diizinkan untuk melihat peristiwa kenaikan Yesus di dalam kemuliaannya ke surga, bukan agar para murid diam di dalam kekaguman mereka, karena mereka punya Allah yang naik ke surga di dalam kemuliaannya. Tetapi ketika para murid diizinkan untuk menyaksikan kemuliaan Kristus yang naik ke surga, maka pada saat ini kita bisa melihat bahwa di sanalah juga ada perintah yang Yesus berikan kepada para murid, yaitu agar para murid menjadi saksi dari kemuliaannya di tengah dunia ini, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau kita berbicara tentang menjadi saksi kemuliaan yang diberikan Yesus kepada muridnya, apa artinya bagi para murid ketika mereka diminta untuk menjadi saksi kemuliaannya? Artinya adalah para murid ditugaskan menyatakan karya kasih dan keagungan kasih Allah, kemahakuasaan Allah melalui kehidupan mereka masing-masing. Dan saudara, apa yang Tuhan percayakan
kepada murid-muridnya pada waktu itu. Apa yang Tuhan tugaskan kepada murid-muridnya pada waktu itu menjadi kepercayaan yang juga Tuhan berikan kepada saudara dan saya, menjadi tugas yang juga Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi panggilan hidup saudara dan saya adalah menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan karya kasih dan keagungan kasih Allah, kemahakuasaan Allah melalui kehidupan kita masing-masing. Saudara, pada saat ini masalahnya adalah bagaimana supaya di dalam kehidupan ini saya dan saudara dapat menyatakan kemuliaan Allah, menjadi saksi kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau kita lihat dalam perkembangan yang ada di sekitar kita, pada saat ini sedang marak di media sosial khususnya, mungkin sudah 2 bulan ini, ada seseorang yang katanya dulu konon dia adalah seorang pendeta. Dan pada saat ini justru dia melalui ceramah-ceramahnya, melalui apa yang diunggahnya melalui YouTube dan sebagainya, dia justru berbalik menyerang kekristenan. Semua yang terkait dengan apa yang kita percaya, semua yang terkait dengan kekristenan, diolok-oloknya sedemikian rupa. Secara manusia, sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, tentu saja kita kesal, tentu saja kita marah, tentu saja mungkin ada keinginan untuk membalas hal itu. Namun rupanya saudara, kalau kita lihat pada saat ini, di dalam kenyataan yang ada di sekitar kita, kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Kita tidak membalas yang menghinakan dengan menghinakannya. Mengapa kita tidak membalas? Kenapa kita tidak membalas dengan mengolok-oloknya? Mengapa kita tidak membalas dengan mencaci makinya? Mengapa kita tidak membalas dengan menghinakannya? Mengapa kita melakukan hal itu? Bukan karena kita bersikap masa bodoh. Bukan karena kita bersikap percumalah merespon orang semacam itu. Tetapi semogalah ketika kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, ketika kita tidak membalas orang yang mencaci maki dengan caci maki, ketika kita tidak membalas orang yang menghina dengan kita menghinakan, biarlah kiranya kita melakukan itu karena kita meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Dan pada saat ini saudara, ketika kita melakukan hal itu, di situ juga saya dan saudara sudah menjadi saksi kemuliaan Allah. Lalu hal yang lain saudara, kalau kita lihat dampak dari kehadiran pandemi COVID-19 secara negatif semakin lama itu semakin nyata. Kehadiran pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada faktor ekonomi. Tetapi kalau kita perhatikan saudara, kehadiran pandemi COVID-19 rupa-rupanya juga berdampak pada faktor kesehatan mental banyak orang. Dan pada saat ini kalau kita memperhatikan, bagi kita pada saat ini, maka memang dampak kehadiran COVID-19 itu begitu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan berita betapa banyaknya anak-anak yang pada saat ini mengalami kecanduan bermain games. Sampai mereka harus mendapatkan perawatan khusus, bahkan ada dari antara anak-anak itu yang diketemukan meninggal di dalam keadaan mereka sedang bermain games. Pada saat ini saudara, kalau kita lihat di sekitar kita, banyak orang yang kehilangan perasaan malunya. Kita bisa menyaksikan melalui berita yang kita lihat, melalui berita yang kita baca, ada orang yang keluar rumah pada saat ini tanpa berpakaian sewajarnya sehingga menghebohkan banyak orang di sekitarnya. Ada peristiwa di mana pengendara orang yang naik motor
kedapatan memasuki jalan tol selama beberapa kali. Lalu pada saat ini juga ada berita, ada orang tua yang menuntut anak ke pengadilan. Ada anak yang menuntut orang tuanya ke pengadilan karena masalah harta. Lalu kalau kita lihat saudara, pada saat ini ada banyak kasus korupsi, bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh banyak orang. Nah saudara, kalau kita lihat pada saat ini, pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan kepekaan beragama. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan kepekaan sosialnya, kepekaan lingkungannya, bahkan kepekaan dirinya. Kalau kita lihat saudara, pada saat ini kehadiran pandemi COVID-19 melunturkan budaya malu, melunturkan budaya gotong royong, melunturkan budaya saling peduli bagi banyak orang. Bahkan kalau kita lihat pada saat ini pandemi COVID-19 justru meningkatkan keegosentrisan diri, sikap individualis, meningkatkan dorongan buat melakukan apa yang salah, yang bertentangan dengan norma, yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, bahkan yang bertentangan dengan agama tanpa perasaan berdosa bagi banyak orang. Sehingga pada akhirnya saudara, kesegambaran dengan Allah semakin memudar dalam kehidupan banyak orang. Nah, dalam kondisi seperti saat ini, panggilan kita tetap berlaku, yaitu menjadi saksi kemuliaannya. Dan kita, saudara dan saya, tetap dapat menjadi saksi kemuliaannya dengan kita terus mau mengingat dan mau terus menjaga rencana Allah yang pada akhirnya menciptakan kita seturut dengan gambar dan juga rupanya. Kita diingatkan kembali bahwa panggilan hidup saudara dan saya adalah menjadi saksi kemuliaan Allah. Walaupun di tengah tantangan zaman pada saat ini, di tengah kondisi yang ada di sekitar kita pada saat ini, menjadi saksi kemuliaan Allah bukanlah perkara yang mudah. Dan itulah saudara yang dialami oleh jemaat di Efesus dalam bacaan kita pada saat ini. Jemaat di Efesus pun mengalami masalah yang sama dengan saudara dan saya. Mereka ketika mereka harus menjalankan tugas menjadi saksi kemuliaan Allah. Mereka pada waktu itu sebagai jemaat di lingkungan yang pada waktu itu banyak menyembah Dewi Artemis. Di tengah lingkungan di mana terjadi penyembahan kepada kaisar. Di tengah lingkungan pada waktu itu di mana terjadi sinkretisme yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Di tengah lingkungan di mana terjadi pembiaran terhadap pelacuran suci pada waktu itu. Di tengah lingkungan di mana tindakan kekerasan di berbagai tempat terjadi. Di mana perasaan malu dan berdosa karena melakukan yang jahat dan yang bertentangan dengan norma-norma pun semakin terkoyak di Efesus pada waktu itu. Paulus mengingatkan jemaat Kristen yang adalah pada waktu itu juga adalah kaum minoritas. Jemaat Kristen yang pada waktu itu juga adalah kaum yang tersingkir, supaya mereka tetap dapat menjadi saksi kemuliaan Allah, yaitu dengan cara mereka diminta untuk tetap kuat dalam persekutuan dengan Allah pun dengan saudara seiman. Sehingga dengan demikian jemaat di Efesus akan dimampukan untuk menjadi saksi kemuliaannya. Nah, hal itu pun berlaku buat saudara dan saya. Di tengah keadaan yang ada pada saat ini, di tengah kondisi yang ada pada saat ini, kalau memang kita tetap rindu menjadi saksi kemuliaannya, maka pada saat ini firman Allah pun mengingatkan, tetaplah miliki jam bersekutu dengan Allah. Walaupun kita belum dapat beribadah secara onsite di gereja, walaupun kegiatan-kegiatan gereja harus melalui online, tetaplah bersemangat menjaga persekutuan dengan Allah secara pribadi maupun juga secara komunal. Jangan karena pandemi COVID-19 persekutuan kita dengan Allah jadi hambar, jadi renggang.
Jangan karena pandemi COVID-19 cinta kita kepada Allah semakin berkurang, agar saudara dan saya dimampukan untuk tetap dapat menjadi saksi kemuliaan-Nya. Saudara, pada saat ini kita juga diingatkan kembali supaya saudara dan saya tetap dimampukan untuk dapat menjadi saksi kemuliaan-Nya pada saat ini. Maka pada saat ini melalui kebenaran firman Allah, Paulus melalui jemaat di Efesus pun mengingatkan supaya kita sebagai jemaat satu dengan yang lain tetaplah saling menyapa, tetaplah saling menguatkan, tetaplah saling mendoakan sebagai sesama umat di GKI Kosambi Baru. Karena walaupun memang jarak memisahkan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa saling menyapa. Walaupun kita sulit sekali untuk bisa saling bertemu muka dengan muka, bukan berarti kita tidak bisa saling menguatkan, bukan berarti kita tidak bisa saling mendoakan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Saudara, kita bisa memakai handphone yang Allah berikan kepada kita buat kita terus memelihara ikatan persaudaraan antar kita sebagai umatnya, sebagai jemaatnya di GKI Kosambi Baru. Sehingga dengan demikian kita pun akan dimampukan untuk terus menjadi saksi kemuliaan-Nya. Karena kita mau terus membiarkan diri hidup di dalam persekutuan yang akrab, baik dengan Allah maupun juga dengan sesama. Saudara, pada akhirnya selamat menjalani tugas mulia yang Allah berikan kepada kita. Selamat terus memuliakan nama-Nya. Dan biarlah segala kemuliaan selalu dan selalu hanya untuk Allah kita. Marilah kita menantikan kedatangan-Nya yang kedua di dalam kemuliaan-Nya. Dengan terus kita menjadi saksi kemuliaan-Nya. Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang menolong kita semua. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan bersama pengakuan iman. Menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bahagia, kami sungguh bangga punya Allah yang bangkit dari kematian, punya Allah yang hidup, punya Allah yang naik ke surga di dalam kemuliaan-Nya, punya Allah yang memiliki surga, punya Allah yang akan datang kembali pada kedatangan yang kedua juga dengan kemuliaan. Ya Bapa di surga, biarlah Engkau sendiri yang ingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah sungguh Allah kami yang di surga, namun sekaligus Engkau adalah Allah yang selalu dekat, ada, hadir, dan menopang kehidupan kami. Kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan bahwa ada tugas yang mulia
yang Engkau percayakan kepada setiap kami sebagai anak-anak-Mu, yaitu untuk kami menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, agar kami dapat menjadi saksi kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, apapun yang sedang harus kami alami, apapun yang harus sedang kami hadapi. Ketika kami merasa lelah, ketika kami merasa lemah, untuk menjalankan tugas kesaksian kami, untuk menyaksikan kemuliaan-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau tolong kami, agar kami tetap senantiasa mau menjaga dan memelihara persekutuan kami baik secara pribadi dan komunal dengan Engkau. Ya Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau juga mau berkati kami di dalam persekutuan kami dengan saudara seiman kami. Biarlah kiranya sebagai tubuh Kristus, kami tetap terikat satu dengan yang lain, saling peduli, saling mendoakan, saling menguatkan dalam kondisi yang ada pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau mau berkati kami Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan apa yang pada saat ini sedang kami alami. Mungkin ada hal-hal yang tidak kami dapat bagikan dan ceritakan kepada orang di sekitar kami. Biarlah Engkau yang tolong kami. Mampukan kami untuk tetap hidup di dalam pengharapan, kasih, dan iman yang teguh kepadamu. Mampukan kami ketika kami menanti kedatangan-Mu yang kedua. Biarlah kami tetap dapat menjalankan tugas untuk menjadi saksi kemuliaan seperti yang Engkau mau. Berkati Tuhan setiap usaha yang kami lakukan pada saat ini. Berkati kami Tuhan dalam pergumulan kami masing-masing. Mampukan kami untuk kami terus dapat menjalankan jarak kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami dengan baik. Kami sungguh memerlukan Engkau ya Allah yang Maha Kudus. Kami sungguh memerlukan Engkau ya Allah yang Maha Mulia. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang kami persilahkan memimpin kehidupan kami, memampukan kami untuk terus menjadi saksi kemuliaan-Mu sampai Engkau juga kembali datang di dalam kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita sudah merasakan sendiri bahwa Allah adalah sumber kasih dan berkat yang tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita menyatakan syukur kita untuk curahan berkat-Nya yang tak pernah habis-habisnya. Dengan menyampaikan persembahan syukur kita, dan saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan mingguan atau bulanan, dan juga persembahan syukur saudara ke rekening BCA atas nama GKI Kosambi Baru dengan nomor rekening 59303010045. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, jangan tak berkebun.
Saudara-saudara, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Dalam kondisi COVID-19 ini, Engkau tetap memberkati kami semuanya. Tuhan, terima kasih semuanya, karena Engkaulah sumber berkat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau tak habis-habisnya memberkati hidup kami. Tuhan, kami ingin memberikan sebagian yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terimalah ungkapan syukur kami ini Tuhan, sebagai persembahan untuk-Mu. Kuduskan dan sucikan persembahan ini, sehingga layak di hadapan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu satu persatu. Engkau berkati Tuhan mereka, seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih semuanya, agar persembahan ini boleh digunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja, untuk mereka yang butuh pertolongan. Tuhan, terima kasih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang telah naik ke sorga. Marilah kita wartakan kasih-Nya, kemuliaan-Nya, dan keagungan kuasa-Nya melalui kehidupan kita masing-masing. Dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan akan apa, ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara, pada saat ini arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi kasih dan kemuliaan-Nya dimanapun Allah menempatkan saudara. Kami siap menjadi saksinya melalui kehidupan yang Allah berikan kepada kami. Terpujilah Allah di dalam kehidupan kita dari sekarang dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin.
Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Bersyukur